Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur, alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita berupa nikmat yang sangat berharga di dalam diri kita, yang mana kalau tidak dengan nikmat yang Allah berikan tersebut, kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan kita seperti biasanya. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2021 ini. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa nikmat yang sangat berharga di dalam diri kita, yakni nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, yang mana kalau seandainya Allah mencabut nikmat kesehatan di dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan bisa melakukan segala aktivitas yang ada di dunia ini. Kita akan terbaring, lemas, dan tidak berdaya untuk melakukan segala aktivitas. Adapun yang kedua, yaitu nikmat umur panjang. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat umur dari diri kita, maka kita tidak akan bisa melihat dunia ini lagi. Kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas dan berkumpul dengan sanak saudara kita. Banyak di luar sana orang-orang yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umurnya. Mereka tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini, yang mana mereka mendambakan Ramadan di tahun 2021 ini. Ternyata mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umurnya. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya pasrah dengan keadaan mereka. Kalau seandainya di dunia melakukan berbagai kesalahan, maka azablah yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau seandainya di dunia mereka menggunakan umurnya dengan sebaik mungkin, maka kebaikan dan pahalalah yang akan mereka dapatkan. Kelapangan kubur dan kenikmatan yang mereka akan dapatkan. Selawat beriringan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau di akhirat kelak, kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul tausiah agama kita atau ceramah agama kita yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup. Begitu banyak hikmah dan kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan, yaitu di antaranya yang mana di bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci umat Islam, kitab suci yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia.
pedoman bagi manusia untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini. Kalau seandainya kita berpedoman kepada Al-Quran, maka selamatlah hidup kita. Tapi kalau seandainya kita tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka kehancuran dan kemaksiatanlah yang akan kita dapatkan. Ada beberapa kelebihan di dalam Al-Quran, yang mana yang pertama yaitu sebagai ibadah dalam bulan Ramadan. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang mana di luar Ramadan, satu kata kalau kita baca, maka 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun di bulan Ramadan ini, kalau kita membaca Al-Quran, satu kata di bulan Ramadan itu berapa huruf? Kalau seandainya dalam satu kata itu ada 5 huruf, maka berlipat gandalah 5 dikali 10, 50. Itu di luar Ramadan. Sedangkan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi alangkah indahnya bulan Ramadan ini. Jadi jangan pernah kita sia-siakan. Adapun yang kedua, kelebihannya, Al-Quran ketika kita baca di malam hari, kita bergadang dalam membaca Al-Quran, maka kita tidak akan dirugikan. Malahan bergadang kita itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda kalau kita gunakan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran bagi orang Islam adalah pedoman hidup, sumber segala hukum yang harus diikuti dalam hidup. Aturan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kita menjalankan segala aturan yang ada di dalam Al-Quran, maka hidup kita akan terasa nyaman, tentram dan harmonis. Tapi apabila kita melenceng dari Al-Quran, kita mengambil sebuah kesimpulan yang lain dari Al-Quran, maka tidak akan selamat hidup kita. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita itu lebih hebat kalau kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Kita merasa diri kita itu pintar, jangan harap kalau kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Karena kepintaran kita itu, kalau kita jalankan dengan nafsu kita, maka dosa lah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, kepintaran kita itu akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali kebaikan dan menunjukkan perbedaan dari yang hak dan yang batil. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Quran tersebut menjelaskan kepada kita mengenai petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan menyuruh kita untuk menteliti dan mentelaah mana yang hak dan mana yang batil. Banyak di luar sana kita lihat orang lain yang menjalankan kehidupannya tanpa berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Quran. Mereka tidak memperdulikan hak orang lain. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu tadi, mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran. Kalau seandainya mereka berpedoman kepada Al-Quran, pasti mereka mengetahui hak orang lain dan tidak akan mau mengambil hak orang lain tersebut. Dan banyak juga kita lihat pada saat sekarang ini, ada anak yang tega membunuh orang tuanya dan tega mempenjarakan orang tuanya. Kenapa semua itu terjadi? Karena mereka tidak berpedoman lagi kepada Al-Quran.
Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan mereka hanya memikirkan duniawinya saja. Jadi, marilah sama-sama kita berpedoman kepada Al-Quran dari kecil hingga besar. Marilah sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, agar hidup kita itu selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah suatu ilmu yang mana di dalamnya terdapat berbagai ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu yang lainnya. Di dalam Al-Quran tidak ada ilmu yang melenceng. Di dalam Al-Quran adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman agar diri kita terbebas dari salah dan dosa. Jadi, bagi anak-anak, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, agar kita selalu menghargai orang tua kita, menghargai jerih payah mereka ketika mereka mencari nafkah untuk diri kita. Begitu susahnya orang tua kita mencari nafkah untuk anaknya, untuk menyekolahkan anaknya, supaya anaknya itu bisa menjadi orang sukses. Kalau seandainya kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, kita sebagai anak berpedoman kepada Al-Quran, maka kita akan mengimani Al-Quran tersebut dan berbaik sangka kepada orang tua kita, dan selalu berbuat baik membahagiakan mereka. Tapi kalau seandainya kita sebagai anak sudah tidak berpedoman lagi kepada Al-Quran, apa yang akan terjadi? Banyak di luar sana kita lihat anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Bahkan banyak anak yang membunuh orang tuanya karena tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Jadi kita semua jangan sampai seperti itu. Mari sama-sama kita imani Al-Quran. Mari sama-sama kita pedomani Al-Quran, agar hidup kita menjadi lebih damai, lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Quran sebagai jalan untuk menuju surga bagi kita semua. Jangan jadikan hidup kita ini hidup yang penuh dengan kemaksiatan. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, mengarahkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini supaya pahala kita berlipat ganda, dan kita di akhir Ramadan nanti ketika Idul Fitri sudah menjumpai kita seperti bayi yang dilahirkan, tiada noda, tiada dosa. Amin. Mudah-mudahan kita semua seperti itu, terhindar dari dosa dan salah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai sumber dari pahala kita. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan perbanyak berbuat baik kepada semua orang, agar hidup kita dan Ramadan tahun ini menjadi berkah di dalam hidup kita. Nah, mungkin cukup sekian ceramah agama kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya, dan menjadikan diri kita untuk selalu bangga membaca Al-Quran dan bangga mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.